ini mendirikan proyek di Bekasi sebagai model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian tahun 67 ini mulai ada program kesehatan masyarakat yang sifatnya terpadu. Ini sesuai kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia dan mulai ada konsep puskesmas ya. Ini dipelopori oleh Dr. Ahmad Dipologo. Kemudian diteruskan lagi di tahun 1984, itu mulai muncul tanggung jawab puskesmas ditingkatkan dengan adanya penambahan program posyandu. Kemudian tahun 1990 ditambahkan puskesmas tadi menjadi salah satu dari 13 program di puskesmas. Jadi posyandu tadi ditambahkan dalam 13 program yang ada di puskesmas, salah satunya adalah posyandu. Kemudian pendidikan kesehatan sendiri dirubah menjadi promosi kesehatan. Jadi ini istilah itu kalau zaman dulu itu masih namanya pendidikan kesehatan. Orang ngasih materi itu penyuluhan gitu ya, namanya penyuluhan. Pendidikan kesehatan. Dirubah namanya menjadi promosi kesehatan. Jadi dirasa kenapa kok harus dirubah sih gitu ya, karena pada saat itu perubahan perilaku hidup itu sangat lamban sekali dan dampak perbaikannya sangat kecil. Jadi pada intinya pengetahuan masyarakat itu bagus, tetapi prakteknya juga rendah gitu ya. Nah, berdasarkan dari pengalaman, prinsip dari pendidikan kesehatan tersebut hanya mementingkan perubahan perilaku melalui pemberian informasi atau penyuluhan kesehatan, tetapi tidak melihat pada perubahan perilaku. Jadi intinya ketika waktu itu mindsetnya pendidikan kesehatan, berarti yang kita rubah adalah kognitifnya. Kognitifnya itu berarti ketika memberikan informasi ya ibunya hanya sekedar sudah tahu. Ibunya hanya merubah dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak sampai melihat terjadinya perubahan perilaku. Setelah tahu, ibu ini mengimplementasikan ketahuannya apa enggak gitu ya. Perilakunya itu berubah apa enggak. Nah, ketika waktu itu banyak pengetahuannya sudah bagus, tapi tidak terjadi perubahan perilaku yang signifikan. Sehingga mindset yang tadi namanya pendidikan kesehatan dirubahlah menjadi yang namanya promosi kesehatan. Nah, untuk merubah itu tadi perlu banyak stakeholder yang diperlukan, artinya banyak tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Waktu itu tahun 84 itu WHO memfasilitasi pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Jadi WHO sendiri pada tahun 84 sudah merubah namanya dari pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Sebentar, baterainya saya kok nganu. Nah, kemudian bisa kita lihat apa sih yang disebut dengan promosi kesehatan. Jadi WHO waktu itu tahun 84 mendefinisikan bahwasanya proses membuat seseorang individu itu mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Jadi intinya dari WHO ini dia berharap bahwasanya terkait dengan kontrol kesehatan itu diatur oleh dirinya sendiri atau oleh individu itu sendiri. Kemudian
promosi kesehatan sendiri adalah proses yang memungkinkan orang bisa mengatur atau meningkatkan kesehatannya. Jadi prinsip dari ini adalah kesehatan dari individu itu ditentukan atau diatur oleh individunya itu sendiri. Bukan tergantung dari orang lain atau masyarakat yang lainnya ataupun pemerintah gitu ya. Upaya memandirikan masyarakat agar mau dan mampu serta mandiri dalam melindungi kesehatan diri dan lingkungannya serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta menciptakan iklim untuk berkembang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Nah, ini kalau dari definisi dari Ottawa Charter, proses memandirikan masyarakat agar dapat memelihara dan meningkatkan serta melindungi kesehatannya. Kemudian kalau dari Victoria Health Foundation tahun 96 adalah suatu program yang memang sudah untuk merubah sebuah perilaku. Jadi harapannya adalah perilakunya yang dirubah, kemudian organisasi masyarakat dan lingkungannya juga dirubah. Nah, ini lebih lengkap lagi itu yang didefinisikan oleh Lawrence Green tahun 84 juga. Jadi promosi kesehatan merupakan bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi dia yang terkait dengan ekonomi, politik, organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif. Jadi kalau Lawrence Green ini boleh dibilang ramuannya lebih banyak gitu ya. Artinya banyak faktor yang terlibat di situ dari ekonomi, politik, organisasi gitu ya. Itu semua berperan untuk terjadi perubahan perilaku dalam sebuah masyarakat gitu ya. Nah, ini unsur dalam promosi kesehatan ada sifatnya adalah terjadi peningkatan itu ya peningkatan baik secara kognitif, psikomotor gitu ya. Kemudian unsur di dalam promkes adalah menawarkan atau memasarkan gitu ya. Apa yang kita pasarkan, karena ini adalah judulnya, promosinya adalah promosi kesehatan. Yang kita pasarkan adalah yang produk-produk kesehatan gitu ya. Produk kesehatan itu apa misalnya? Ya misalnya program-program pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesehatan. Kalau sekarang mungkin yang lagi tren adalah 5M. Mari kita masyarakat kita ajak bagaimana bisa menerapkan 5M gitu ya, pakai masker, kemudian apa lagi? Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan gitu ya, meningkatkan imunitas misalnya, olahraga teratur, nah, minum vitamin. Ini yang kita pasarkan itu produknya adalah itu tadi, program 5M misalnya begitu. Kemudian ada unsur edukasinya di dalam promosi kesehatan itu. Kemudian prinsipnya adalah dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jadi kita nggak bisa ketika bekerja sendiri. Jadi nantunya adalah masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan keadaan, permasalahan, dan kondisi yang ada setempat tersebut gitu ya. Lingkungan fisik, non-fisik, kebijakan, bahkan peraturan yang terkait dengan perundangan. Tujuan dari mata kuliah promosi kesehatan ini adalah tersosialisasikannya program-program kesehatan. Kalau yang sekarang mungkin yang terkait dengan pencegahan COVID kan baru gencar-gencarnya ya. Kita sosialisasi setiap hari dengan tidak segannya kita untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar kita untuk sering mencuci tangan, untuk seperti itu yang 5M tadi. Kemudian mewujudkan masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak merokok termasuk salah satunya gitu ya. Terwujudnya gerakan hidup sehat di masyarakat. Nah, ini kalau kita bicara kerangka konsep promkes ya, mulai dari paradigma sehat. Kalau ini Indonesia Sehat 2010 itu udah kelewat. Nah, ini tadi prosesnya ada pembelajaran dari, oleh masyarakat, kemudian sesuai sosial budaya setempat, mempengaruhi lingkungan,
Kemudian muaranya adalah pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Ini kalau konsepnya Germas di tahun 2017 ya. Kalau kita bicara Promkes tentunya tidak lepas dari yang namanya definisi sehat. Mungkin ini sudah pernah saudara dapatkan ketika di semester 1 ya. Jadi sehat itu ya tidak hanya sehat secara fisik tapi juga mental, sosial gitu ya. Tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan. Ini kalau kita lihat, masih ingat teorinya L. Bloom? Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar teorinya H.L. Bloom? Ini mungkin waktu di semester 1 ya. Sudah pernah dapat materi ini apa belum? Di KDK? Belum pernah dengar, Bu. Oh, belum, Bu. Bu, KDK di semester 2. Yang semester 1 KDM apa-apa itu? Iya, KDM. Belum dapat juga? Belum ada? Belum. Nah, ini mungkin saya sekilas cerita ada beberapa teori yang terkait dengan kesehatan gitu ya, yang mempengaruhi derajat kesehatan. Salah satunya adalah teorinya H.L. Bloom. Di sini, kalau menurut teorinya H.L. Bloom, derajat kesehatan itu akan dipengaruhi yang pertama adalah oleh ini tadi, lingkungan. Lingkungan sekitar itu akan mempengaruhi derajat kesehatan. Bagaimana kalau tempat tinggalnya pada kumuh gitu ya, jarak antar rumah sudah pepet-pepetan, nggak ada space-nya misalnya. Tinggalnya di bantaran sungai misalnya dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi derajat kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya karena genetik. Ini yang kadang-kadang juga sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Biasanya kalau kita itu dari orang tua itu dapatnya warisan ya. Warisan itu ya bisa mungkin warisannya tanah, mobil, rumah gitu ya. Nah ini warisannya nggak begitu, tapi warisannya warisan penyakit, keturunan gitu ya. Ada DM, gula misalnya. Nah ini mau nggak mau juga akan mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Dia dapat warisannya warisan penyakit gitu ya. Gula tadi ya misalnya DM, kemudian apalagi yang menurun itu. Hipertensi biasanya juga dia menurun gitu ya. Kalau yang keturunannya atau keluarganya besar-besar obes semua biasanya juga potensi untuk terjadi obes misalnya. Itu juga akan mempengaruhi derajat kesehatan itu kalau menurut teorinya H.L. Bloom. Selain itu juga perilaku. Ketika lingkungannya sudah bagus, genetiknya sudah bagus, tetapi perilakunya, lifestyle. Jajannya setiap hari di McD, KFC gitu ya, yang siap saji terus gitu ya. Itu juga akan meningkatkan resiko-resiko penyakit, akan mempengaruhi derajat kesehatan seseorang gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan. Itu juga akan mempengaruhi ketika tinggalnya di tempat daerah pegunungan yang pelosok jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan misalnya, itu juga akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Ini menurut teorinya H.L. Bloom. Jadi pada prinsipnya ada beberapa hal, yaitu terkait dengan empowerment, pemberdayaan, partisipatif, holistik secara menyeluruh, equitable, intersektoral, kemudian sustainable, berkelanjutan programnya. Kemudian multistrategi itu artinya kita ketika mau merubah perilaku itu jangan hanya pakai satu strategi, tapi gunakanlah banyak strategi gitu ya. Ini adalah prinsip dari promosi kesehatan, itu ada yang namanya advokasi. Apa sih yang disebut advokasi gitu ya? Kemudian nanti ada bina suasana, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Jadi advokasi merupakan perangkat kegiatan yang terencana ditujukan pada penentu kebijakan. Jadi advokasi itu adalah kita melakukan pendekatan, yang kita dekati itu adalah orang yang mempunyai penentu kebijakan.
pembuat keputusan gitu ya, agar dapat mempercayai dan meyakini bahwa program yang ditawarkan perlu mendapatkan dukungan melalui kebijakan atau keputusan-keputusan, misalnya dinas kesehatan, puskesmas, misalnya ketika sudah itu jadi programnya puskesmas, masyarakat sudah nggak akan bisa menolak lagi gitu ya. Yang kedua adalah bina suasana. Bina suasana dapat diartikan adalah bagaimana kita membuat atmosfer yang ada di dalam masyarakat itu bisa mengenal, memahami, mendukung upaya program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan masyarakat itu biar bisa menerima apa yang ingin pemerintah sampaikan gitu ya. Programnya ini loh gitu ya. Bisa menggunakan berbagai media komunikasi, radio, televisi, koran, majalah, situs internet, dan lain sebagainya. Ini sangat berkembang, sangat pesat sekali, kemudian juga menyesuaikan. Sekarang juga kalau misalnya mau periksa ke puskesmas, nggak ada yang kita datang ke puskesmas, ngantri, ngambil nomor antrian, itu kan nggak, semua serba online. Kemudian yang ketiga tadi adalah pemberdayaan masyarakat. Ini masyarakat terlibat secara langsung ya. Terlibat secara langsung agar dia memelihara, meningkatkan kesehatan tadi dilakukan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Kemudian dilakukan atau dikerjakan dengan anggota masyarakat, kelompok-kelompok potensial, dan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kemitraan tadi untuk mencapai sebuah program itu perlu kerjasama lintas sektoral, jadi tidak hanya dikerjakan oleh bidang kesehatan saja, tapi kita perlu menggandeng dari sektor-sektor yang lainnya. Ini untuk ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan, bisa promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Kalau dilihat dari tatanan aspek pelaksanaannya bisa di keluarga, sekolah, tempat kerja, jadi promkes itu macam-macam. Nanti ketika saudara tadi yang tugasnya tadi ya, tugas individu, silahkan bisa dilihat, nanti silahkan dituliskan misalnya, saya mau promosi kesehatannya dari aspek pelayanan rehabilitatif misalnya. Boleh, berarti ini nanti segmennya siapa misalnya? Pasien-pasien yang mempunyai DM misalnya, saya mau mengajarkan senam DM, boleh, berarti dia ruang lingkupnya adalah di aspek pelayanan yang rehabilitatif. Atau tadi saya pengennya yang ada di SD saja, saya mau mengajarkan bagaimana anak-anak SD itu biar bisa menggosok gigi misalnya, berarti promosi kesehatannya adalah berdasarkan tatanan pelaksanaan di tempat sekolah. Atau silakan nanti aspek tingkat pelayanannya bisa berdasarkan tingkat pelayanan gitu ya, di promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini misalnya. Nah ini tadi sasaran promkes menurut tatanannya. Kalau di institusi pendidikan ya sasaran primernya adalah siswa, sasaran sekundernya guru, tapi sasaran tersiernya adalah kepala sekolah, pemangku kebijakan yang ada di situ gitu ya. Program prioritasnya misalnya gizi, keseling, gaya hidup, dan sebagainya. Kalau di tatanan PHBS misalnya ini di rumah tangga, kalau di rumah tangga berarti sasaran primernya adalah bisa ibu atau anggota keluarga, tapi sasaran sekundernya bisa jadi kadernya dilibatkan, ibu PKK-nya, tokoh masyarakatnya gitu ya. Kemudian sasaran tersiernya sama, bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, program prioritasnya bisa macam-macam ini, KIA, gizi, keseling, dan sebagainya. Kalau di tempat umum bisa jadi saudara melakukan promosi kesehatannya di tempat umum. Misalnya pengunjung, pengguna jasa, sasarannya adalah karyawan dan pengelola di situ. Kemudian sasaran tersiernya adalah kepala daerah, programnya bisa keseling, gaya hidup gitu ya. Atau di sarana kesehatan.
Nah, media promosi kesehatan tadi ya, media Penkes adalah semua sarana. Jadi segala sesuatu yang bisa untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Komunikator itu adalah Anda nanti yang akan mengkomunikasikan program tadi. Sehingga harapannya bisa meningkatkan tadi pengetahuan. Harapannya adalah pengetahuan dari sasaran tadi meningkat. Setelah pengetahuannya meningkat, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak mampu kemudian menjadi mampu. Nah, ini jenis medianya bisa banyak sekali, cetak, elektronik, papan, dan sebagainya. Nanti kita bahas di media. Ini fungsi media kan juga berbagai macam gitu ya. Sekali lagi lihat segmennya atau lihat sasarannya. Untuk yang pertama yang terkait dengan konsep dasar promosi kesehatan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari materi pertama?